Sebentar recordingnya dulu. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Ellen, mahasiswa KKN yang saat ini mahasiswa UGM yang saat ini sedang menjalani program KKN di Desa Patu, khususnya di Ngororo, Gunung Asem. Untuk program kerja saya saat ini kan karena Ngororo saat ini sedang menuju untuk menjadi sentra alpukat, makanya di sini saya mencoba untuk membuat program kerja yang bertujuan agar warga nanti bisa mengolah buah alpukatnya. Jadi nanti jadi sentra alpukat itu nggak cuma menghasilkan buahnya, tapi juga ada produk-produk olahan yang menggunakan buah alpukat. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama saya akan kemarin kan sudah dibagikan bukletnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa bagian dari bukletnya, kemudian menjelaskan cara membuat sabunnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Bentar. Izin tanya, screen-nya udah kelihatan belum ya? Presentasinya sudah terlihat atau belum? Bentar. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas dulu definisi dari sabun. Jadi sabun itu adalah bahan atau substansi yang digunakan dengan air untuk digunakan untuk mencuci atau membersihkan kotoran. Itu penjelasan yang kita tahu sehari-hari ya, sabun itu untuk apa. Tapi kalau secara kimiawinya sabun itu adalah campuran minyak atau lemak dengan alkali atau zat alkali atau basah. Di sini biasanya untuk sabun handmade itu pakainya sodium hidroksida atau soda atau potasium hidroksida, kalium hidroksida. Kemudian nanti itu campuran minyak lemak itu dengan alkali basa nanti akan melalui proses yang disebut dengan saponifikasi. Nah, saponifikasi itu adalah reaksi kimia di mana alkali bereaksi dengan minyak atau lemak untuk menjadi sabun. Terus nanti ini ada beberapa definisi lain ya untuk mempermudah pemahaman untuk yang selanjutnya. Ada gliserin. Gliserin itu bahan kimia yang teksturnya sedikit lengket. Itu merupakan produk sampingan dari saponifikasi. Nah, itu tuh biasanya adanya kenapa di sabun organik atau sabun yang kita buat tangan sendiri aja. Kenapa? Karena biasanya kalau sabunnya diproduksi industri, itu biasanya gliserinnya byproduct si gliserin ini tuh udah diambil. Kenapa sih diambil? Karena gliserin ini tuh biasanya dicampur sama produk-produk lainnya seperti kosmetik ataupun skincare karena dia melembabkan seperti itu. Terus nanti ada juga istilah yang namanya curing, yaitu proses untuk menguapkan air dalam sabun buatan tangan. Kenapa sih curing ini penting? Karena setelah melewati curing, sabun itu akan menjadi lebih keras, busanya lebih banyak dan tahan lebih lama. Curing itu biasanya kalau untuk sabun-sabun handmade biasanya 4-6 minggu gitu. Tapi ada juga beberapa bahan yang nanti itu lebih lama. Bahan yang kita gunakan, misalnya kita gunainnya minyak kayak olive oil, minyak zaitun. Itu tuh bisa lebih lama lagi curingnya, lebih dari 4-6 minggu, tergantung dari jenis minyak yang kita gunakan. Biasanya sih 4-6 minggu cukup. Nah, kenapa sih kita manfaat dari membuat sabun sendiri itu apa sih? Kenapa sih lebih mending pakai sabun handmade atau sabun buatan tangan? Yang pertama karena kita tuh bisa milih sendiri bahan apa yang kita gunakan. Kadang kan ada beberapa orang yang mempunyai alergi ya terhadap bahan-bahan tertentu. Misalnya ada yang alergi dengan madu, tapi jadinya nggak bisa pakai sabun yang ada madunya. Nah, di sini kan kita bisa nentuin bahan apa yang kita mau pakai. Atau kayak saya senang banget tuh pakai cocoa butter gitu. Nah, nanti bisa buat bisa gunakan cocoa butternya di sabun itu. Kemudian yang kedua, mengetahui pasti apa isi dan kandungan dari sabun. Jadi kalau misalnya kita buat sabun sendiri kan kita tahu apa sih yang kita gunain bahan yang terbaik. Misalnya kita tahu kita menggunakan bahan yang terbaik atau bahan yang sesuai dengan kulit kita.
Yang ketiga, tidak mengandung SLS, SLES, paraben, triklosan, dan bahan kimia iritatif. Sebenarnya bahan kimia sendiri itu nggak masalah ya. Sebenarnya sehari-hari kita tuh hidup juga dengan bahan kimia, tapi ada bahan kimia tertentu yang memang sifatnya tuh iritatif kepada kulit atau membuat kulit kering atau lain sebagainya. Biasanya SLS, SLES itu paraben dan triklosan itu biasanya ada beberapa kulit yang sensitif terhadap itu. Kalau di saya sendiri, misalnya kalau saya menggunakan sabun yang SLS atau SLES, itu biasanya kulitnya jadi lebih kering. Sementara kalau misalnya menggunakan sabun handmade itu kan juga yang keempat udah kandungan gliserinnya dipertahankan. Selain dia nggak ada deterjennya, dia tuh ada gliserinnya. Jadi tuh kulit setelah menggunakan sabun yang ada menggunakan sabun handmade itu jadinya tetap lembab dan lembut, walaupun biasanya nggak menggunakan lotion setelah itu. Kemudian yang kelima, mengurangi produksi sampah dan limbah. Biasanya kan dengan kita membuat sabun sendiri, berarti kan kita tidak membeli juga kemasan sabun. Karena kan biasanya kalau kita beli sabun pasti ada kemasannya juga kan. Tapi kan kalau kita buat sendiri, kemasannya itu tidak terikut gitu. Yang keenam, ramah lingkungan karena nggak ada karena sabun yang seperti tidak mengandung deterjen dan lain-lain sebagainya yang sifatnya tidak ramah lingkungan, jadi lebih baik juga. Terus juga carbon footprint-nya juga nggak sebanyak dengan kalau kita beli sabun yang diproduksi secara industri. Selanjutnya kita bahas metode pembuatan sabun. Maaf, ini slide-nya gerak kan ya? Slide-nya berganti tidak ya? Dari tadi slide-nya kelihatan tidak ya? Ada yang bisa tolong sampaikan? Oh ya, baru gerak, maaf. Nanti slide-nya saya share lagi ya di grup yang ini, tapi untuk penjelasannya tadi sama sih. Bentar. Ini tadi manfaat sabun, maaf. Mohon maaf, selanjutnya. Yang tadi manfaat sabun sudah ya. Yang selanjutnya metode pembuatan sabun. Metode pembuatan sabun yang pertama itu ada yang cold process. Nanti yang kita gunakan di sini yang saya demonstrasikan di sini yang cold process ya. Kalau yang cold process ini ya sebenarnya cold process sama hot process itu sama-sama pencampuran minyak dan soda api dengan air yang kemudian menjadi sabun. Proses saponifikasinya itu terjadi biasanya 24 sampai dengan 24 jam. Untuk masa curingnya itu lama, 4 sampai dengan 6 minggu. Tapi di sini tidak ada proses pemanasan, dalam pembuatannya panas itu alami. Jadi nanti memang sabun itu pas mengalami saponifikasi dia akan panas sendiri. Tapi kita nggak perlu menggunakan alat-alat pemanas lainnya. Sementara kalau yang hot process, biasanya kita menggunakan crockpot, crockpot itu sama juga si pencampuran minyak, soda api, dan air jadi sabun. Tapi dia menggunakan proses pemanasan yang crockpot tadi. Tapi proses saponifikasinya itu cepat, 1,5 sampai dengan 2 jam. Terus curing time-nya itu juga cepat, cuma 1 sampai dengan 2 minggu. Tapi kalau yang cold process hasilnya itu lebih halus gitu. Kalau yang hot process itu kasar, plastik. Cuma manfaatnya sama biasanya. Kalau yang melt and power itu kita menggunakan soap base, memang sabun yang udah jadi, bahan sabun yang udah setengah jadi yang sudah sebelumnya diproses menggunakan soda api. Nah, yang ini bisa dilelehkan berkali-kali, jadi bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Kalau yang cold process sama hot process ini memang agak sulit dibentuknya. Lanjut ya, untuk pewarna sabun. Sebentar. Kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya di kolom chatnya, nanti akan dijawab setelah ini. Pewarna sabun di sini kita untuk mewarnai sabun itu kita bisa menggunakan beberapa jenis pewarna. Yang pertama kita bisa menggunakan pewarna makanan.
pewarna makanan ini biasanya yang food grade yang aman, biasanya kita pakai untuk mewarnai kue dan lain-lain itu bisa digunakan di sabun juga. Kemudian ada pewarna pigmen, biasanya seperti titanium dioksida, zinc oksida, yang ini lebih stabil dan umum digunakan, sering biasanya digunakan untuk mewarnai sabun, untuk pewarnaan produk perawatan kulit, make up, seperti sunscreen itu juga biasa menggunakan pewarna pigmen. Kemudian ada pewarna mica, yang ini dihasilkan dari sejenis batu atau mineral yang dihaluskan setelah melewati proses pemurnian. Banyak digunakan untuk berbagai industri termasuk kosmetik dan sabun. Kalau misalnya dipakai di sabun, nanti hasilnya tuh warnanya agak transparan. Kalau saya pribadi memang tidak pernah menggunakan pewarna mica ataupun pewarna makanan dan pigmen ini karena kalau yang makanan dan pigmen kan masih ada unsur kimianya memang takutnya ada yang sensitif. Kalau yang pewarna mica sendiri memang ada bermasalah secara etiknya karena dihasilkannya di India, terus menggunakan child labor atau perbudakan untuk anak di bawah umur gitu. Kalau biasanya saya dari Avani itu biasanya menggunakannya pewarna alami. Nah, pewarna alami ini biasanya muncul dari bahan-bahan yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya mau buat sabun kopi, nanti warna itu mengikuti warna si kopi itu. Misalnya menggunakan kunyit, nanti sabun kunyit ini. Nah, kalau misalnya menggunakan pewarna alami ini kan ada manfaat-manfaat dari bahan yang kita gunakan itu ya. Nah, itu tuh tetap ada biasanya. Kalau yang lainnya kan warna makanan, pigmen dan mica tuh biasanya nggak ada manfaatnya, lebih ke pertimbangan seperti itu. Kemudian penambahan pewangi pada sabun. Jadi ada biasanya sabun yang nggak ada wanginya atau unscented, biasanya ini yang wanginya itu ada sih, cuma munculnya itu cuma dikit aja, nggak terlalu kuat, karena dia cuma muncul dari bahan-bahan yang digunakan pada sabun sendiri, nggak tanpa ditambahkan unsur pewangi. Misalnya membuat sabun menggunakan madu, biasanya ada kok wangi-wangi madunya dikit gitu, atau menggunakan coklat, ada wangi-wangi coklatnya dikit, cuma memang nggak terlalu kentara seperti kalau kita menggunakan minyak pewangi lainnya. Kemudian yang kedua itu minyak atsiri atau essential oil. Nah, kalau yang ini berbau wangi dibuat murni dari bahan alam seperti bunga, buah, daun, dan sebagainya. Kalau yang ini manfaatnya itu emang kan essential oil itu kan memang ada manfaatnya sendiri. Itu tuh tetap retain di sabun itu, berbeda dengan minyak pewangi yang selanjutnya yang fragrance oil ini. Ini kan dibuatnya secara artifisial. Jadi nggak ada benefit, nggak terlalu banyak benefitnya, hampir nggak ada benefitnya kalau dibandingkan dengan essential oil atau minyak atsiri. Oke, selanjutnya di sini kan karena kita mau membuat sabun alpukat. Sebelumnya apa sih manfaat dari menambahkan alpukat di sabun ini? Karena yang pertama itu karena alpukat itu tinggi kadar lemaknya, kemudian juga mengandung vitamin A, C, dan E sehingga nanti itu sabunnya itu melembabkan sekali di kulit dan lembut di kulit. Selanjutnya ini yang penting sebelum kita memulai membuat sabun, ini yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, baju lengan panjang, celana panjang, atau apron. Kenapa sih? Karena si soda apinya itu kan alkali ya. Nah, itu tuh iritatif banget di kulit. Kalau misalnya saya tuh pernah iseng tidak pakai lengan panjang atau tidak pakai glove pada awal-awal buat masih bandel dulu. Terus jadinya tuh memang sampai luka gitu, lecet di kulit. Ini kenapa harus pakai kacamata atau face shield juga ya, karena takutnya zatnya itu bisa melompat percikannya ke mata. Kemudian untuk alat dan wadahnya gunakan yang berbahan stainless, kaca, dan silikon. Jangan menggunakan bahan yang wadah yang berbahan aluminium. Kenapa? Karena takutnya ada reaksi terjadi. Kemudian untuk soda apinya sendiri, hindari menghirup dan menyentuh. Jauhkan juga dari jangkauan anak dan hewan peliharaan. Jadi saya nggak terlalu merekomendasikan mengajarkan ini ke anak-anak ya, membuat sabun ini, karena kan takutnya kurang hati-hati nantinya. Lanjutnya, sebentar. Selanjutnya untuk menghitung soda api. Nah, untuk menghitung soda api di sini kita bisa menggunakan kalkulator sabun. Biasanya beberapa yang digunakan itu ada yang Bramblesberry Lye Calculator ini, terus Soap Calculator, Soapcal, sama Soapy. Di sini saya coba untuk mendemonstrasikan untuk bagaimana menggunakan yang Bramblesberry Lye Calculator-nya ya.
Nah, di sini saya sudah membuka website yang ini, brambleberry.com, kalkulator yang calc type yang Y. Di sini pilihnya yang like calculator, terus kita masukin, sebentar, ini agak error. Sabun yang mau kita buat itu apa gitu. Kalau di sini kan kita mau buatnya sabun batang ya. Jadi kita pilih yang solid. Kemudian kita mau buatnya itu mau unitnya itu gram atau persentase. Di sini saya menggunakannya yang gram. Terus superfat level. Oh iya, superfat itu tadi maaf lupa dijelaskan di definisi. Superfat itu adalah jumlah minyak yang kita mau tersisa untuk tidak bereaksi dengan si soda apinya. Biasanya saya sih menggunakannya itu minimal banget itu 5%. Tapi bisa lebih, kalau misalnya lebih lagi itu, kalau misalnya suka, kalau misalnya Mbak misalnya super fatnya kita tambah dari 5%, 5 sampai 7 sih biasanya kalau saya gunakannya. Lebih dari 5% gimana? Ya bisa kenapa? Kalau misalnya ditambah gimana? Jadinya itu sabunnya lebih lama curingnya, jadi lebih lama jadinya. Kemudian jadi tuh lembek, nggak terlalu keras gitu. Jadinya nggak terlalu, biasanya sih kalau yang saya punya, misalnya super fatnya itu terlalu tinggi, kamar mandi. Kalau gitu kita kasih 0% atau kita kasih 1%. Ya, jadi saya pernah waktu itu kesalahan sih, lebih ke arah kesalahan tidak sengaja membuatnya itu di 0%. Nah, itu jadinya sabunnya itu terlalu keras, terlalu iritatif. Terus juga kenapa sih nggak jangan 0 sampai dengan 1%, karena biasanya juga human error juga kan, kita bisa aja sebenarnya itu kita nimbangnya tuh ada yang salah gitu. Nah, jadi tuh takutnya tuh terlalu iritatif atau light heavy, terlalu basah untuk kulit kita. Jadi hindari sih sebenarnya di bawah 5%. Ya 5 itu sudah minimal deh menurut saya, karena kan siapa tahu ntar jadi 3% atau 4%, karena kita nggak tahu human error kita juga gimana dalam menimbangnya. Jadi masukin 5% ya. Terus next, di di booklet itu kan saya ada memasukkan resep misalnya kayak gitu, atau misalnya kita buat resep baru di sini. Kalau yang kemarin sih saya menggunakannya bukan kalkulator yang ini seingat saya, tapi kenapa saya menyarankan pakai kalkulator yang ini, karena yang ini tuh paling gampang untuk pemula. Sebentar, coba kita masukkan misalnya resep kedua kemarin. Kita gunakan minyak kelapanya 250 gram kan. Oh iya, kenapa sih kita pakai gram bukan mili? Karena masanya kan sebenarnya antara mili dan gram juga beda gitu. Jadi kita samakan semua itu pakainya gram. Coconut oil, kita cari coconut oil di sini. Kita tulis 250 gram. Terus cocoa butter. Kenapa sih saya masukkan cocoa butter di sini? Karena seingat saya di Ngelanggeran itu kan juga ada juga menjadi sentra untuk wisata coklat gitu ya. Jadi mungkin ada bisa terjadi kerjasama antara Roro dan Ngelanggeran nantinya. Cocoa butter. Ini cocoa butter. Kita masukkan 100 gram. Kemudian palm oil, kita masukkan minyak sawitnya kita masukkan 350 gram. Terus avocado oilnya, misalnya nanti ini untuk avocado oilnya kita juga dari program kerja saya juga nanti tuh ada yang untuk bagaimana membuat minyak alpukat, nanti ditunggu ya untuk rilis videonya. 50 gram minyak alpukat. Kemudian next. Bentar.
Oh, maaf sebentar, tadi ada yang kurang olive oilnya. Olive oilnya kita masukkan 250 gram. Benar ya? Oke, next. Nah, nanti udah di sini langsung ditampilkan untuk berapa banyak soda api yang kita gunakan. Di sini 142,03 gram. Terus untuk airnya kita gunakan berapa? 317,60 gram. Kalau biasanya saya tuh nggak terlalu sedikit menggunakan air. Biasanya untuk air saya gunakan itu 350 sampai dengan 380. Makanya saya di resep juga ngasih 380. Kenapa? Karena kalau untuk pemula menurut saya lebih gampang menggunakan banyak air karena dia nggak terlalu cepat untuk mencapai untuk dia mengental itu. Jadi kita punya lebih banyak waktu. Terus yang untuk menghitung soda api sudah ya. Kita kembali ke slide. Selanjutnya untuk peralatan tadi ya face shield atau kacamata pelindung, kemudian sarung tangan, stick blender, blender yang berbentuk stick itu, kemudian cetakan sabun. Ntar untuk penjelasan cetakan sabun, habis ini spatula. Kalau saya biasanya gunakannya spatulanya yang silikon. Timbangan digital, kenapa yang digital? Karena lebih precise, lebih teliti untuk angka yang di belakang komanya itu. Kemudian baskom, biasanya saya menggunakan yang stainless steel. Termometer disarankan untuk pemula, karena biar tahu suhunya. Kalau saya sekarang sih sebenarnya lebih ke mengira-ngira suhunya. Nah, cetakan sabun. Kita bisa menggunakan cetakan sabunnya dari kayu. Banyak biasanya tuh yang menggunakannya dari kayu kan, karena kayu bisa bentuknya macam-macam. Terus nanti tuh dilapisin dengan kertas freezer paper gitu. Atau sekarang itu sudah dijual biasanya, kalau nggak mau pakai kertas karena itu kan menghasilkan sampah lagi ya. Sekarang tuh sudah ada yang menggunakan kain dari linen yang bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian kalau saya sendiri pribadi, karena saya pernah menggunakan yang kayu, tapi terlalu repot karena kan cairan minyak, karena minyaknya itu bisa mengalir di celah-celahnya itu kan. Saya lebih senang menggunakan yang silikon, tapi dia tetap menggunakan cetakan kayu di belakang di sampingnya, karena biar nggak, karena kan silikon kan agak melayot gitu kan, biar dia nggak melayot-layot itu biasanya menggunakan um, cetakan luar lagi yang berbentuk kayu. Jadi nggak, ibaratnya sama aja dengan menggunakan cetakan kayu, tapi saya nggak menggunakan si kertas pelapisnya itu. Atau bisa juga nanti menggunakan cetakan sabun yang satuan individual kayak gini. Tapi kalau kelemahannya menurut saya, karena di sini kan sabun nggak terlalu panas, jadinya seperti dengan menggunakan yang cetakan yang besar seperti ini. Jadinya tuh dengan 3 hari itu dia masih agak-agak lembek gitu, di bagian bawah itu masih lengket-lengket kalau di pengalaman saya. Selanjutnya langkah-langkah membuat sabunnya mungkin langsung aja saya jelaskan sambil kita nonton videonya ya. Oh ya, saya jelasin dulu tadi yang untuk definisi, ada lagi yang kurang itu tracing. Tracing itu kayak tahapan dalam. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan minyak dengan sabun, ya kan diaduk gitu, nanti dia mencapainya light trace. Jadi ada light trace, medium trace, dengan thick trace. Lebih sudah di tahap tercampur seperti apa dan terbentuk seperti apa sih proses saponifikasinya itu. Kita sambil tonton videonya ya. Pertanyaannya bisa langsung lewat chat ya. Nanti dijawab setelah ini. Oke, ini terlihat nggak ya? Sebentar, saya tuh sambil nggak gerak ya videonya. Oke, ini sudah gerak ya harusnya videonya.
Jadi yang pertama-tama tetap APD-nya, APD. Sebenarnya harusnya bisa kita pakai apron atau kita pakai lengan panjang, kita pakai baju apron dan kita pakai baju lengan panjang. Terus glove di sini kalau saya kan menggunakannya kebetulan saya adanya tuh glove-nya yang sekali pakai seperti ini. Tapi semisal mau pakai glove yang apa sih yang biasanya kalau di drama-drama itu yang digunakan untuk cuci piring itu juga bisa. Selanjutnya kita persiapkan alpukatnya, dipotong dulu. Kalau berdasarkan pengalaman saya, tolong cari alpukatnya yang udah lumayan matang ya, jangan pakai alpukat yang masih setengah matang karena susah nanti hancurnya. Susah untuk menyatu di sabunnya juga ntar. Terus habis itu ditimbang sesuai dengan resep yang dikasih. Bisa 50 gram, bisa 70 gram. Tapi kalau saya sendiri, menurut saya kalau awal-awal buat, itu mending 50 gram udah cukup. Kenapa? Kalau semakin banyak, dia itu akan semakin panas. Nanti takutnya sabunnya tuh pecah. Karena kan kita juga gunakannya di sini nih, kita pakai resep yang pertama yang kita gunakan itu minyak kelapa. Jadi itu ini agak error ya. Sesuai dengan yang di resep ya nanti soda apinya. Ini hati-hati banget mulai dari sini tuh menurut saya sudah harus menggunakan benar-benar hati-hati karena kan itu alkali. Terus kita hitung terpisah kita hitung untuk cairannya. Kenapa kita gunakan cairan itu air destilasi? Karena kalau misalnya yang destilasi itu tuh nggak mengandung mineral ini tuh jadi lebih tidak terjadi reaksi tambahan lainnya lagi antara misalnya menggunakan mineral water itu kan masih ada. Kak kalau misalnya Mbak kalau misalnya diganti dengan jus gitu bisa nggak? Bisa. Takarannya sama ya dengan yang larutan ini dengan air destilasi. Saya mau diganti dengan mau buat sabunnya sabun alpukat pakai jus misalnya atau mau buat pakai teh gitu bisa. Teh dengan alpukat gitu bisa nanti larut tehnya itu sama untuk takarannya. Terus selanjutnya minyaknya di sini saya gunakannya itu minyak kelapa karena yang menurut saya minyak kelapa itu lebih terjangkau secara harga juga dan untuk pemula lebih ini. Tapi kalau pakai minyak kelapa, kita gunakan super fat-nya itu 20% ya, karena minyak kelapa itu kaya tuh bisa super fat-nya 20%, dan itu tetap hasilnya bagus, tetap melembabkan banget kalau pakai minyak kelapa dengan super fat levelnya 20%. Oke, habis itu kita campurkan, bisa pakai whisker, juga bisa pakai stick blender, tapi kalau misalnya whisker lama banget, jadi untuk mencapai ke trace-nya itu kita menggunakan stick blender. Oke, dilanjutkan lumayan sebenarnya ini agak-agak di skip videonya. Ini udah tadi ini udah mulai light trace, terus ini kita mau ke medium trace. Biasanya kalau medium trace itu kayak gini, udah kayak lendir gitu. Biasanya kalau mau nambahin madu atau apa gitu, saya nyaraninnya tuh di light to medium trace. Kemudian ini saya nambahin alpukatnya di medium juga. Terus diaduk. Ini mulai dari medium ke hard itu agak medium tuh ini udah mulai cepet ya biasanya prosesnya itu. Jadi usahakan sudah dipersiapkan catakan dan ini itunya. Nah kalau misalnya nambahin essential oil, minyak kaciri itu atau minyak pewangi, itu kalau saya prefernya di akhir, tapi itu harus cepet banget karena beberapa essential oil dan minyak pewangi itu benar-benar mempercepat proses trace-nya itu. Terus kalau udah dituang ke cetakannya, terus dibentuk. Biasanya ini saya mencoba menggunakan yang satu yang pakai cetakan yang besar, yang silikon yang besar, yang satunya kita coba cetakan yang individual.
Ini ditak-takin gitu ke dasarnya, biar yang di bawah itu rata juga, takutnya ada gelembung-gelembung udaranya. Ini tadi kan kita gunakannya 1000 gram ya, itu biasanya cukup untuk satu cetakan yang besar ini, 1200 gram ini, sama beberapa cetakan kecil seperti ini sih. Tapi biasanya saya kan gunakan cetakannya yang bukan bentuk yang ini. Nah, udah deh, ini bisa dibentuk. Terserah mau dibentuk kayak gimana. Kalau gagal, biasanya ditak-takin lagi aja gitu, dia bisa kembali sih. Tapi harus cepet. Karena biasanya, karena kita gunakannya minyak kelapa, jadi dia lebih cepat mengeras. Ya, ini agak bermasalah teknologinya. Terus udah, ini dibiarkan selama 24 sampai dengan 48 jam. Kemarin pengalaman saya itu 48 jaman sih. Baru udah lumayan keras yang nggak aneh-aneh gitu. Itu ada cracknya sedikit, kalau bisa dilihat ini pecah sedikit. Karena saya menggunakannya 70 gram kemarin alpukatnya. Terus kalau sudah, kita bisa keluarkan dari cetakan, terus dipotong. Nah, potongnya itu biasanya bisa pakai senar gitar. Kalau di sini kan saya memang pakainya senar gitar yang sudah dibentuk menjadi pemotong sabun. Tapi kalau misalnya nggak punya senar gitar, sebenarnya pakai pisau biasa udah bisa sih. Kalau misalnya lewat dari 48 jam gimana Mbak? Takutnya terlalu keras untuk bisa dipotong. Terus kalau udah dipotong, udah nanti ditunggu 4 sampai dengan 6 minggu untuk proses curingnya. Jadi ini masih agak-agak lembek, jadi pas motong kayak gini juga pastikan masih pakai glove ya, karena takutnya masih iritatif. Ini di saya saat ini ada yang ini yang hasil jadinya dari itu, tapi ini masih baru seminggu. Ini sudah lumayan keras, tapi nunggu 4 sampai dengan 6 minggu. Terus di sini ada sabun. Sebentar, tadi saya baru ingat saya belum nyalakan kamera lagi. Oke, udah sih itu untuk demonstrasi pembuatan sabunnya. Nanti bisa untuk penjelasan videonya itu ada di YouTube-nya langsung ya. Tadi kan saya mute untuk ini penjelasannya. Kemudian stop sharing. Oke, terus yang tadi yang saya bilang sabunnya yang sudah 1 minggu hasil jadi dari itu tuh ini sudah aman untuk dipegang sih, tapi masih belum bisa digunakan sabunnya karena masih takutnya masih mengandung alkalinya. Jadi kita biarkan curing, biasanya ditaruh di tempat yang sejuk kering gitu, selama 4 sampai dengan 6 minggu. Kalau yang ini sabunnya itu sudah 4 minggu saya coba buat untuk produk saya sendiri. Itu tuh bisa kalau misalnya mau buat idenya dengan menggunakan coklat atau menggunakan tambahan lain. Kalau di sini saya menggunakannya cocoa powder, terus minyaknya lain lagi gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Bisa langsung raise hand juga kalau mau ada pertanyaan. Kita diskusi aja sih, sebenarnya ini lebih ke sharing juga sih. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kayak mempercepat proses curing atau itunya gimana gitu. Atau tadi ada yang kurang jelas mungkin penjelasannya. Harus menggunakan minyak Kak, untuk total biaya bahannya kira-kira berapa? Itu dulu ya. Sebenarnya menurut saya itu lebih banyak keluar biaya itu tuh invest di
peralatan-peralatannya, beli silikon, cetakan silikonnya, beli stick blender ya, karena kan saya bukan yang tinggal di rumah atau punya dapur gitu kan. Jadi butuh untuk beli-beli itunya. Tapi kalau untuk bahannya sendiri, tergantung dari minyak yang digunakan, tergantung dari soda api yang digunakan gitu kan. Um, um, Kalau misalnya minyak kelapa, oh iya, ya saya lupa juga tadi bilang kalau minyak kelapanya itu saya sarankan pakainya yang stabil 76 derajat. Jadi yang kemarin kita gunakan itu mereknya yang Barco sih. Karena mungkin kalau misalnya mau pakai merek lain bisa, tapi kalau saya sendiri itu menggunakannya yang Barco karena saya belum tahu lagi yang 76 derajat lainnya itu yang mana yang stabil. Lebih stabil panas, lebih stabil dengan perubahan temperatur itu yang minyak Barco itu. 1 liternya itu sekitar 20 ribuan mungkin ya, minyak Barco itu. Terus soda api, tergantung banyak banget pilihan harganya kalau di online shop, di online e-commerce gitu setahu saya. Terus air destilasi, kayaknya ya 1 liter itu cuma 2-3 ribu aja deh, biasanya di toko, kemarin saya beli di toko kimia. Terus bahannya apalagi alpukat, ya tergantung alpukat yang digunakan, tergantung musimnya gitu. Terus harus menggunakan minyak kelapa atau ada opsi lain? Tadi saya ada ngasih resep lain juga kan yang ini apa? Bisa gunakan minyak zaitun, bisa gunakan minyak, misalnya minyak almond, sweet almond oil gitu. Tergantung kita maunya minyak apa, karena kan tapi semakin banyak minyak yang kita pakai takutnya semakin banyak orang yang alergi gitu. Karena setahu saya ada orang yang alergi dengan kacang, itu nggak bisa pakai sweet almond. Kita bisa pakai cocoa butter juga. Kalau misalnya mau pakai cocoa butter, mau pakai shea butter, mango butter, itu bisa. Terus gimana dong pakainya? Kan itu kan padat ya. Nah, sebelumnya kita lelehkan dulu. Bisa lelehkannya itu um, dengan metode Auban Marie ya, yang ditaruh di atasnya air yang mendidih gitu, dicampur dengan minyak kelapa sih biasanya biar lebih cepat kalau saya. Terus harus pakai stick blender atau bisa nggak diaduk manual doang? Saya nggak pernah coba aduk manual sih karena takutnya nggak cukup kencang ininya, putarannya itu. Mungkin bisa pakai ke mixer gitu kali ya. Kalau cara tahu proses curingnya udah selesai, kalau lebih cepat dari 4 minggu, takutnya kita, jadi biasanya untuk tahu curing udah enggaknya itu, biasanya itu memang sabunnya udah keras, terus nggak ada, biasanya kalau saya sabunnya sering berkeringat gitu kalau misalnya pas masa curing, terus bisa kita menggunakan pH strip paper. Sebentar, tadi saya ada menambahkan. Gimana sih tahu pH-nya? pH sabun yang kita buat itu harusnya itu di antara 9 dan 10. Antara 9 dan 10 ini kelihatan kan ya gambarnya. Kalau misalnya terlalu atas, kalau misalnya belum selesai curing, takutnya masih terlalu basah. Gitu. Nah, bisa mau pakai pH strip paper itu. Tapi kalau menurut saya 4 minggu itu udah minimal banget, karena kalau misalnya lebih cepat takutnya sabunnya itu belum selesai curing terus masih terlalu lembek. Sebenarnya sabun tuh makin lama, menurut saya itu makin lama, misalnya 2 bulan, 3 bulan di curing itu lebih bagus karena dia lebih padat, lebih kering. Terus jadinya tuh lebih, kalau misalnya ditaruh di kamar mandi, jadi kan kelemahannya si sabun handmade ini kalau katanya orang cepet banget habisnya gitu kan. Karena dia nggak tahan dengan lembab. Kenapa sih kalau sabun-sabun industri lebih tahan? Saya nggak tahu ada tambahan apa, tapi dia jadinya lebih keras gitu kan, nggak terlalu lembek. Nah itu kalau karena sabun handmade ini tuh lebih lembut bahannya, jadi biasanya itu gampang habis kalau gampang ini. Terus selanjutnya selain lebih murah, apa keuntungan pakai minyak kelapa dibanding minyak lain? Sebenarnya minyak kelapa itu kalau dengan super fat yang benar itu benar-benar ngelembapin banget kok ininya. Sebenarnya ada yang bilang sebenarnya pakai minyak apa aja itu sama gitu kan. Tapi kalau dari saya pribadi sendiri pemakaiannya, saya rasa tiap minyak itu tuh punya propertiesnya, punya keunggulannya masing-masing. Coba aja deh misalnya kalau saya pernah coba pakai sabun, buat sabun dengan minyak kelor, minyak biji kelor itu tuh benar-benar yang
lembabnya itu juga beda. Itu sih benar-benar harus eksperimen masing-masing ya, pengalaman masing-masing dicoba bedainnya apa. Cara simpan sabun yang baik dan benar gimana? Saya pernah coba buat artikelnya waktu itu di online di usaha saya, di shop saya. Jadi simpannya itu kalau bisa pakai tatakan sabun itu yang apa sih? Ada celah-celahnya biar airnya itu nggak airnya itu bisa mengalir gitu kan. Terus kan ya sabun kan mesti kita simpan di kamar mandi ya. Ya itu ya sebenarnya lebih kepakai itu. Terus sebisa mungkin sabunnya kalau misalnya belum digunakan, itu tuh nggak usah ditaruh di tempat yang lembab, ditaruh disimpan di tempat yang kering, tempat yang sejuk gitu. Biasanya sih saya biar lebih hemat, biasanya sebelum dipakai itu dipotong-potong dulu, jadi dipakainya benar-benar per potong gitu. Tadi untuk jenis alpukat yang dipakai seperti apa? Sebenarnya semua alpukat bisa sih, tapi kalau di sini saya pakainya alpukat mentega karena lebih gampang ngehalusinnya. Kemarin itu kalau alpukat jenis lain saya sebenarnya agak kurang paham alpukat itu ada jenis apa aja, tapi semua alpukat bisa. Kalau misalnya merasa sulit dihalusin, pakainya agak-agak udah bener-bener mateng, udah bener-bener mateng kayak gitu. Kalau ini kan sekarang saya lagi buat, kebetulan lagi sambil membuat minyak alpukat, itu juga saya gunakannya alpukat yang matang udah hampir menuju busuk itu. Kenapa? Karena lebih gampang halusnya sih. Terus biar kita mengurangi food waste juga kan. Jadi sebenarnya produk-produk olahan ini tuh untungnya adalah juga kita bisa mengurangi food waste. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Terus kemarin tuh di buklet itu ada, kayaknya di buklet itu saya ada menjelaskan beberapa catatan. Bentar ya. Sabun buatan sendiri harus dibiarkan untuk cure selama beberapa minggu sebelum digunakan, itu udah tadi kita jelaskan. Semakin lembut, soda api dicampurkan. Oh iya, soda api sama air tadi dicampurnya bagaimana? Itu ini penting banget. Kalau tadi ngelihat di videonya itu yang dituangkan ke air itu soda apinya, bukan air yang dituang ke soda api. Kenapa? Takutnya kalau misalnya kita yang nuangkan air ke soda api itu nyiprat terus, takutnya nanti iritasi. Jadi ingat selalu kalau misalnya mau mencampurkan soda api dan air, itu soda apinya yang dituang ke air, bukan air yang dituang ke soda api. Terus benar-benar hindari menghirupnya ya, karena itu iritatif juga untuk pernafasan. Terus kalau misalnya kita menggunakan pewarna atau apa gitu kan, biasanya tuh jujur aja kita nggak bisa ngontrol. Susahnya si sabun handmade ini, kita nggak bisa ngontrol hari ini warnanya pink muda, besok pink tua gitu, agak susah. Terus tapi kalau misalnya saya biasanya kalau mau warnanya tetap vibrant gitu, biasanya waktu dia lagi proses saponifikasi 24 sampai dengan 48 jam pertama itu bisa ditutup dengan kardus, misalnya ada tutup dengan kardus yang udah dipotong gitu, biar dia lebih panas di dalamnya itu, dan saponifikasi itu prosesnya itu lebih bekerja, jadinya tuh warnanya bisa lebih pekat yang keluar. Tapi ini jangan dilakukan kalau misalnya, oh iya, biasanya kan sedang tuh biasanya pakai susu, pakai jus buah gitu kan untuk ini. Jadi airnya tuh, air destilasi itu diganti dengan takaran yang sama dengan jus atau susu gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu, itu hati-hati karena kan dia gulanya tinggi ya. Kalau gulanya tinggi itu proses saponifikasinya jadi lebih panas. Biasanya tuh bisa pecah, bisa volcano gitu bentuknya, kayak benar-benar meluap kayak volcano gitu. Nah, biar nggak kayak gitu gimana? Itu susunya atau jus buahnya itu sebelumnya kita bekukan dulu, kita dinginkan. Jadi waktu mau dipakai itu pas dicampurkannya itu suhu awalnya itu nggak terlalu nggak udah panas duluan gitu. Terus mencegah pudarnya warna di atas permukaan sabun. Biasanya tuh sabun itu ada putih-putih atasnya nih. Misalnya yang seperti ini, atau ini kan sabun satunya nggak kelihatan ya karena warna putih, ini ada putih-putihnya. Nah, biar nggak nggak terjadi seperti itu, gimana setelah sabunnya itu selesai kita bentuk, kita semprotkan dengan
alkohol 90 sekian, 90% ya, 70-an% itu juga udah bisa sih disemprotin aja, jangan banyak-banyak sih, terpanas. Terus kalau misalnya itu hindari suhu terlalu tinggi, udah. Terus masa expired nggak untuk handmade soap? Sebenarnya kalau misalnya yang berdasarkan saya baca dan yang saya gunakan sendiri, sabun itu kan sudah mengalami saponifikasi. Jadi bahan-bahannya tadi kayak, alpukatnya kan udah, misalnya kita mikir alpukatnya udah mau busuk, berarti ini cuma bisa digunakan berapa hari doang, itu enggak sih sebenarnya, karena dia udah mengalami saponifikasi, jadinya bentuknya itu udah menjadi sabun. Terus masa expirednya itu ya kurang lebih itu sebenarnya setahun. Tapi saya pernah nyoba pakai sabun handmade yang udah lebih dari setahun gitu. Itu malah hasilnya tuh sabunnya tuh keras banget, terus lembut di kulit gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kalau mau amannya itu kita gunakan expiry date dari bahan yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa itu tanggal masa kadaluarsa itu kapan sih yang kita gunakan itu. Nah, itu yang kita jadikan patokan biasanya. Tapi biasanya sabun itu sampai dengan 1 tahun dibuat itu masih bagus sih, kalau dengan pengalaman saya. Cuma biasanya makin lama itu tuh dia akan ada yang kayak titik-titik orange gitu, dreaded orange spot biasanya, tapi itu tetap bisa aman dipakai. Itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin itu aja ya pertanyaannya, kalau nggak ada. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan kayak mau nanyain kayak cara lebih lanjut untuk buat sabunnya, nanti bisa mungkin kontak pribadi ke saya atau ke pihak KKN-nya untuk kontak saya. Sekian presentasi dari saya mengenai membuat sabun menggunakan alpukat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung.